Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode hari ini kita podcast bersama, saya sebut Ustadz Haji Ahmad Farisi MKom ya. Dia adalah pimpinan di Waalaikumsalam, dia adalah pimpinan di PT Arouda Wisata Imani. Dan selain bergerak di bimbingan haji, Faris juga adalah seorang dosen di mana, Faris? Di Universitas Multidata Palembang. Oke. Orang Palembang kenalnya MDP. Ya, keren ya. Di sela-sela kesibukannya ini kayaknya baru pulang dari kampus ya. Alhamdulillah Faris masih bersedia dan menyempatkan hadir di studio Lensa SN. Alhamdulillah ya. Dan sebelum masuk obrolan saya kasih informasi sedikit bahwa PT Arouda Wisata Imani pada bulan Ramadan akan mengantarkan atau mengadakan umroh Ramadan. Nah, awal Ramadan dan kita akan bercerita dan ngobrol tentang Ramadan di Mekah dan Madinah bersama Arouda. Nah, silakan Faris bercerita sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Agus. Faris sudah diundang ke sini, senang sekali datang ke sini melihat studio podcast Suara Nusantara ya. Artinya tidak hanya bergerak di media yang akrab sehari-hari dengan tulisan, tapi juga sudah masuk ke ranah audiovisual ya. Ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Era disrupsi teknologi memang ini yang ditunggu-tunggu oleh pembaca. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Agus, kalau kita ngobrol tentang umroh Ramadan, sebenarnya umroh Ramadan itu adalah salah satu dari sekian banyak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia. Jadi tidak hanya di Palembang, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena dalam sebuah riwayat itu Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa berumroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama seperti haji bersamaku. Oh gitu ya. Jadi kalau kita melihat fadilahnya tuh tinggi sekali ya. Pertama pahalanya seperti haji, yang kedua seperti haji bersama Rasulullah Jadi makanya daya tarik umroh di bulan Ramadan itu tinggi sekali. Dan yang terjadi kalau kita menyaksikan pada masa-masa sebelum pandemi ya Kak Agus, itu di bulan Ramadan, apalagi ketika sudah menginjak 10 hari terakhir, di mana kita kenal terdapat sebuah malam khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam 1000 bulan ya. Betul, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Jadi di 10 hari terakhir itu lebih ramai dari haji. Oh iya ya. Jadi kalau orang keluar dari hotel, kalau hotelnya yang dekat-dekat dari Masjidil Haram itu, keluar dari hotel itu orang sudah pasang soft sholat ya. Saking padatnya nggak bisa. Jadi orang berlomba-lomba. Oh berarti jauh sebelum azan kita harus jelas bergerak ya. Betul, kalau enggak sulit kita, apalagi kalau kita mau masuk ya ke dalam masjid. Jadi memang apalagi orang-orang yang sudah pernah umroh khususnya di bulan Ramadan pasti merindukan sekali. Rindu sekali. Makanya saya berapa kali Kak Agus bilang itu kalau umroh tidak hanya Ramadan sebetulnya, namun karena Ramadan punya fadilah khusus tadi, orang yang pulang umroh itu biasanya kena penyakit. Penyakit apa itu? Namanya malarindu. Oh benar itu ya. Saya yakin ya siapapun yang pernah umroh, termasuk Kak Agus ya, termasuk para penonton setia kita itu akan merindukan. Pasti rindu. Bahkan Kak Agus, kami sendiri para pembimbing ya, pembimbing di Ar-Raudhah itu ada Faris, ada saya sendiri, ada Abah, ada Ibu, ada Kakak, ada Ustadz Hidayat ya. Jadi kami para pembimbing sendiri yang pasti berangkat setiap tahun, hampir bahkan setiap bulan ada keberangkatan, itu pulang dari tanah suci itu pasti meneteskan air mata Kak. Artinya memang ada nikmat sekali ya. Betul. Jadi tidak hanya tamasya, tidak hanya
liburan tapi ada sisi spiritual. Kalau kita kenal dengan istilah sekarang itu liburan spiritual. Jadi liburan spiritual ya. Menuju ke tanah suci sekaligus menunaikan ibadah umroh. Jadi tidak hanya dapat liburan tapi dapat juga nuansa spiritual lainnya yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Iya, ya. Hanya di sana gitu. Jadi memang kalau bicara tentang umroh Ramadan ya, ini ditunggu-tunggu sekali. Ditunggu-tunggu sekali oleh umat Islam ya. Betul, apalagi pasca pandemi kan. Ya kita belum mengatakan pasca ya. Ini masih ya sebetulnya. Ada yang sudah menyebut endemi nih ya. Iya. Tapi belum tahu ya. Betul kan. Kalau kita lihat ke belakang, Februari kemarin itu Indonesia baru pertama kali mengirimkan umroh lagi setelah 2 tahun enggak? 2 tahun kok. 2 tahun. Stop Sempat ya? sih sebenarnya waktu 2020 November, Desember, Januari itu sempat dibuka. Tapi Februari 2021 ditutup lagi. Karena kondisi pandemi yang ternyata tidak berkurang ya. Akhirnya ya kita 2 tahun nggak? 2 tahun Ar-Raudhah ya. sendiri tutup 2 tahun. 2 tahun. Dan ini yang setelah tutup 2 tahun baru buka lagi ya Ramadan ya? Baru buka lagi. Ngomong-ngomong udah banyak pemesan atau apa ini? Sudah full? Untuk Ramadan sudah full kalau di Ar-Raudhah. Sudah full ya. Jadi kemarin itu ya terus terang kami sebagai penyelenggara itu maju mundur juga Kak. Maju mundurnya itu aman nggak gitu kan. Ada perasaan-perasaan khawatir ya manusiawi Kak. Berapa orang ini yang berangkat ini nanti? Kalau yang sekarang 32 32 itu bersama pembimbingnya Abah dan Ibu ikut. Boleh saya sebut ya, Abah Ayyi Ali Idrus maksudnya. Betul itu Abah kami atau masyarakat Palembang kenal dengan Ustadz Ayyi Ali Idrus. Ya. Tanggal 8 insya Allah berangkat dan nanti untuk program Ar-Raudhah Ramadan ini ada Arba'in Kak. Arba'in itu jadi 40 waktu sholat itu di Madinah. Wah, jadi kurang lebih 8 malam 9 hari itu di Madinah. Di Masjid Nabawi Di Masjid Nabawi. Jadi mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai kalau sehari 5 waktu sehari 5 waktu itu kali 8 kan, jadi 40. Arba'in itu kan secara bahasa artinya 40. Iya. Berapa hari itu? Totalnya kalau Madinah? di Madinahnya itu adalah 8 malam 9 hari. Kemudian di Mekkahnya itu ada 3 malam 4 hari. Oke. Jadi memang mengambil keutamaan Ramadannya dan mengambil keutamaan Arba'innya. Jadi double ya. Bisa diceritakan Arba'in dan apa ibadah yang dilakukan di Madinah? Di Madinah sebetulnya kalau di bulan Ramadan ya selain sholat 5 waktu jamaah tentu akan disibukkan dengan ibadah i'tikaf. I'tikaf di Masjid Nabawi, bisa juga sholat di Raudhah. Sholat di Raudhah ya. Betul, meskipun terakhir itu belum bebas Kak. Belum bebas seperti kita dulu ya. Kalau jamaah umroh itu kapan aja, khusus laki-laki itu masuk kapan saja boleh. Nah terakhir itu info terakhir gimana? Harus pakai aplikasi. Oh gitu. Namanya Tawakkalna nama aplikasinya. Tapi masih boleh tiap jam masuk. Jadi di aplikasi itu Kak nanti ada indikator merah, kuning sama hijau. Kalau merah tuh artinya udah padat, jadi kita nggak bisa masuk. Jadi kayak booking tempat Kak. Oke. Ya. Jadi booking tempat, nanti masuk masjid, handphonenya bawa, tunjukin QR code gitu. Oh, jadi kita sudah ada couplingnya dulu ya? Iya, tapi itu terakhir. Sekarang sudah bebas lagi. Oh, sudah bebas. Alhamdulillah. Jadi kapanpun boleh. Nah, hanya waktu masuk Raudhah untuk perempuan itu masih berubah-ubah. Kalau dulu kan ada waktunya ya. Boleh diceritakan, Paris, nilai pahala sholat dan i'tikaf di Ar-Raudhah ya? Nah, mungkin penonton saya banyak yang belum tahu ya. Pertama, kita ingat betul bagaimana keutamaan melakukan ibadah di tanah haram. Ya. Kalau kita melakukan ibadah di tanah Madinah, maka pahala ibadah kita itu akan dilipat gandakan sampai 5.000 kali lipat. Ibadah sunnah, ibadah wajib itu pahalanya
5.000 kali lipat di Madinah, sementara di Mekah itu 10.000. 10.000 ya. Ini bayangkan itu di tanah haram ya. Belum Ramadannya. Kita ingat betul bagaimana keutamaan Ramadan, ibadah sunnah itu dianggap pahalanya sebagai ibadah wajib. Ibadah wajib itu dianggap pahalanya sebagai 100 kali lipat. Jadi kalau mau hitung-hitungan, ya Allah, begitu banyaknya ya. Besar sekali Allah curahkan rahmatnya di bulan Ramadan. Benar nggak nih, tolong dikoreksi, kalau beribadah di Ar-Raudhah itu tempat yang mustajab. Betul. Jadi boleh diceritakan ini? Iya, Raudhah ini adalah sebuah tempat yang lokasinya itu di antara mimbarnya, ya, di antara mimbarnya Rasulullah. Mimbar itu tempat Rasulullah berkhutbah, dan makanu Muhammad, dan tempat makamnya ya, bukan makam, jadi dulu rumahnya Rasul itu di situ. Oh iya. Gitu. Tapi sekarang jadi makam. Jadi di antara, makanya orang sering bilang antara mimbar dan makam. Kalau di hadisnya itu makan pakai nun, bukan mim. Jadi tempat. Jadi di antara mimbar dan tempat, maksud tempat itu rumah. Nah itu adalah sebuah tempat yang namanya Raudhah min Riyadil Jinan. Raudhah yang merupakan bagian dari taman surga. Nah ini dan di sana doa apapun yang kita panjatkan itu mustajab. Makanya masuknya itu berdesak-desakan sekali. Ya. Orang berebut. Dan Raudhah itu ciri khasnya apa ya? Hambal ya. Kan hambal tahu gak ya? Hambal. Karpet ya. Karpetnya itu warnanya hijau, betul. Dan baunya harum sekali. Baunya harum. Kalau di masjid itu kan merah ya. Karpetnya, hambalnya warna merah. Tapi kalau sudah menginjak karpet warna hijau, nah itu berarti sudah masuk Raudhah. Tempatnya tidak besar, tapi luar biasa. Orang yang mau masuk ke sana itu berebut ya. Berebut berdesak-desakan sebelum azan ya. Bukan hanya sebelum azan, kapanpun ya. Ramai terus. Orang bisa sholat sunat ya. Betul. Berdoa, biasanya kalau jamaah Raudhah itu kita anjurkan sebelum menuju ke Raudhah, esensi dari kita masuk ke Madinah pada dasarnya itu adalah kita berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah nabi kita yang kita nggak bisa ceritain dengan kata-kata bagaimana perjuangannya sampai kita bisa menikmati indahnya Islam saat ini. Dan esensi sebetulnya ketika kita masuk ke Madinah itu berziarah kepada Rasulullah. Kita mendatangi orang yang namanya selama ini kita sebut dalam sholat kita. Tahiyat itu kita assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengucapkan salam sama Rasulullah. Dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan kita menyebut nama Rasulullah 5 waktu sehari semalam. Kita tidak melihat Rasulullah dari dekat. Dan sampai di Madinah kita semakin dekat, meskipun Rasulullah itu akan selalu dekat dengan kita walaupun jarak kita jauh dengan kuburnya. Namun tentu ada nuansa yang berbeda kan Kak. Ketika kita masuk ke kotanya, kita menginjak sebuah tempat yang dulu dia membesarkan Islam di sana. Banyak sekali sejarah yang ada di sana. Ini kan tentu berbeda. Saya berapa kali mengajak jamaah itu, agenda pertama kita Ar-Raudhah itu, sebelum kita ziarah masuk ke Raudhah, kita akan selalu membawa jamaah untuk ziarah Rasulullah. Wajib nggak? Wajib ya. Wajib, harus. Kenapa? Karena ini kotanya Rasul. Ini kotanya Rasul. Ini bukan orang sembarangan nih. Makanya kita ajak nanti dari kejauhan kita menghadap ke arah Kubah Hijau, kita mengucapkan salam. Ya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Dan kita mulai nanti berdoa di sana. Berdoa di sana. Terus kalau saya tuh Kak sering kadang-kadang menyempatkan diri untuk menyendiri ya di malam hari, misalnya setelah mengurus program jamaah, nanti malam-malam sekitar pergi sendiri. Sekitar tengah malam tuh pergi sendiri. Kenapa? Karena ada perasaan pengen lebih dekat dengan Rasul. Kadang-kadang duduk di situ kayak ngomong sendiri Kak, curhat. Ya Rasul, selama ini aku sambil hanya menyebut air mata ya. Betul. Karena ini adalah kota Rasul. Jadi esensi pertama ketika masuk Madinah adalah ziarah Rasul. Ini penting Kak, karena terus terang kita melihat banyak sekali yang mengejar Raudhah tapi lupa untuk berziarah Rasul. Oh iya benar. Betul. Maka siapapun yang nonton itu mari kita sama-sama
kita sama-sama coba lihat lagi esensi sesungguhnya menuju ke Madinah itu adalah ziarah Rasulullah. Penonton Lesa SN, saya sendiri pernah 2 kali ya bersama Ar-Raudhah ya. Iya, wah ini kartunya dibuka nih. Pada saat musim dingin ya. Oh iya. Musim dingin dan kemudian pas saat Ramadan ya. Dulu sama Faris ya Kak, sempat yang ya sekali. Musim dingin itu bulan Januari atau Desember, lupa. 2012 ya. Betul. Dan kemudian waktu Ramadan itu bersama Abai bersama ya. Abah. Dan bisa saya sebutkan di sini ada pendampingan ya. Dan jemaah merasa nyaman ya. Alhamdulillah. Dan khusus untuk umroh Ramadan sekarang boleh disebut ongkosnya, Faris? Ya, umroh Ramadan. Nah, ini balik ke cerita tadi sebenarnya kan ada fadilah yang menarik di bulan Ramadan itu umroh di bulan Ramadan sama seperti haji. Orang rame ini Kak, yang datang rame. Apalagi kalau udah masuk 10 hari terakhir. Nah, hotel juga naik harganya. Oh iya. Jadi beda dengan yang umroh di luar Ramadan ya? Beda. Harganya pasti beda. Karena dan bedanya jauh. Bedanya jauh. Kalau di Ar-Raudhah kita paket Arba'in yang sekarang ini, jadi total itu berapa hari ya? Ada 10 hari ya? Enggak, lebih Kak. Lebih ya? 8, 3, 9 sama 3, 12 ditambah 1 malam di Jakarta karena harus nginep dulu sehari karena penerbangan ke Madinahnya pagi. Jadi H-1 berangkat itu ke Jakarta dulu terpaksa nginep 1 malam. Jadi total itu kurang lebih 14 hari sama perjalanan. Sudah sama perjalanan. Jadi kita mulai dari 36 juta Kak. 36 juta ya? Iya, mulai dari untuk yang tanggal 8 berangkat ya? Betul. Dan itu sudah full. Udah full ya? Luar biasa ya. Itu jadi juga walaupun baru buka setelah masa pandemi. Betul. Sudah full, alhamdulillah. Jadi ya dari sebetulnya kalau kita mau lihat sekarang orang marketing lewat digital marketing, lewat sosial media Kak, sama yang kami lakukan juga demikian tapi tidak masif. Artinya kita tidak secara khusus marketing itu lewat sosial media, tapi kita juga lewat grup-grup alumni haji, alumni umroh. Kita kasih tahu. Nah ternyata minatnya word of mouth ya istilahnya ya. Dan saya lihat di medsos Faris ya. Iya. Kalau nggak salah di Facebook ya. Di Facebook, share juga. Aduh, saya rindu waktu itu ya. Rindu untuk kesana lagi ya. Nah alhamdulillah dari alumni banyak Kak. Dari alumni haji, alumni umroh itu saling sampai. Kalau orang kita ngomongnya mulut ke mulut ya. Akhirnya ada yang telepon, daftar, ada yang telepon. Selain itu yang berangkat juga ada jamaah yang dulu tertunda Kak. Oh diberangkatkan lagi. Betul. Jadi bukan diberangkatkan lagi ya. Mereka baru berangkat sekarang tapi menambah biayanya karena kan dulu berangkat itu akhir Februari Kak. Saya ingat betul Kak, jadwal jamaah itu berangkat hari Sabtu. Hari Kamis itu diumumkan oleh Saudi tutup untuk umroh. Masya Allah. Jadi harus ada kesabaran. Harus sabar, betul. Beberapa jamaah juga kita berikan opsi, artinya kalau memang batal ya tidak ada masalah. Cuman mungkin ada beberapa potongan-potongan karena sudah kita setorkan ke penerbangan, ke hotel, visa dan lain-lain. Catering gitu. Mungkin ya. Iya betul. Tapi alhamdulillah tidak ada yang membatalkan Kak. Makanya yakin ya dengan betul, Ar-Raudhah alhamdulillah. Ya. Itu 2 bulan Kak, Februari Maret. Alhamdulillah tidak ada yang membatalkan dan memilih untuk berangkat di Ramadan ini. Mungkin ada sesuatu yang istimewa atau yang ada syarat lain ya? Untuk umroh di masa pandemi ini bisa diceritakan Faris? Syaratnya itu sebenarnya sebelum ini bulan apa sekarang? Bulan Maret. Sudah masuk bulan April ya? Belum. April. Sekarang akhir Maret Kak. Oh akhir Maret salah. Jadi sebelum masuk Maret itu syaratnya berat Kak. Iya. Berat. Bukan salah satu ya. Di antaranya jamaah harus mengikuti karantina. Yang pertama karena penerbangan luar negeri ya. Kan diberlakukan one gate policy Kak sampai sekarang. Jadi satu gerbang umroh nggak bisa. Kalau kita dulu kan bisa lewat Singapura. Sekarang nggak bisa Kak. Wajib lewat Jakarta. Oh lewat Jakarta dulu baru ke Madinah. Betul. Jadi nggak bisa rute kayak Ar-Raudhah kan dulu biasanya Palembang, Singapura, Jeddah atau Palembang, Singapura, Madinah itu nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Jadi harus semua dari seluruh Indonesia Kak. Jadi wajib lewat Jakarta karena dulu sebelum sekarang ya. Dulu itu wajib karantina 1 hari dulu di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Mau di PCR di sana, di screening di sana. Kemudian
H+1 itu H-1 pada saat hari H-nya terbang sampai di Saudi, baik dia masuk Madinah dulu atau ke Jeddah dulu, itu sampai sana karantina lagi 4 hari. Itu yang sebelum ini ya? Betul, sebelum sekarang ya. Karantina lagi 4 hari. Itu 4 hari karantina, pas datang PCR, pas keluar karantina PCR lagi. Jadi udah 3 kali dicolok. Ya Allah. Pulangnya sama. Pulangnya H-1 pulang itu di PCR lagi. Dan harus karantina lagi ya? Sampai di Indonesianya, Kak. Iya. Sampai di Indonesia kita ingat dulu 7 hari pertama ya. Berkurang jadi 5 hari. Sekarang kemudian yang lagi sudah ya? Booster bisa 3 hari. Kemudian diberlakukan 3 hari baik yang booster ataupun belum, 3 hari karantina. Nah, sekarang aturan karantina ini semua berubah. Iya. Alhamdulillah. Jadi jamaah tidak, kan bayangin kalau karantina selama itu berapa hari tuh umrohnya? Iya. Itu kita belum ngitung umrohnya tuh. Bisa hitungannya 2 minggu lebih ya? Bisa 20 hari, Kak. Iya, ya. Bisa 20 hari. Keberangkatan pertama itu 419 jamaah dilepas resmi oleh Dirjen PHU Kementerian Agama waktu itu. Itu nggak sampai 20 hari. Jadi lama di karantinanya tuh lebih lama daripada, bisa dibayangkan daripada ya, kegiatan umroh dan ziarah selama karantina ya? Harus, Kak, wajib nginap. Jadi dan ternyata sekarang aturannya jadi berubah ya, Pak. Berubah, alhamdulillah. Karantina nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi, Kak. Yang pertama mengubah aturan itu Saudi. Jadi Saudi membuat bagaimana kemarin itu karantina semua dihapuskan dan mereka menghapus syarat wajib PCR. Jadi masuk Saudi itu nggak wajib PCR, Kak. Ya, alhamdulillah, jadi lebih dipermudah ya. Iya, betul. Sehingga tidak ada karantina lagi, dan Indonesia juga kemarin mengubah syarat kepulangan itu tadinya dari 7 jadi 5 jadi 3 jadi 1 dan sekarang udah selesai, nggak ada lagi. Balik lagi ke ibadah tadi, sudah di Madinah ya. Kalau di Mekah bisa diceritakan? Di Mekah yang jelas ibadah yang akan dilakukan itu umroh jelas ya. Kalau di Ar-Raudhah rutenya itu kan Madinah dulu, kemudian dari Madinah miqat di Masjid Bir Ali, ngambil ihramnya sudah dari Madinah, kita niatnya di Masjid Bir Ali menuju ke Mekah, sampai di Mekah langsung umroh pertama. Umroh pertama perkiraan selesai tengah malam, besoknya itu istirahat. Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Kalau umroh Ramadan, Kak Agus kan pernah ya, nggak usah belanja lah siang-siang, tutup semua. Saya nggak belanja di sana. Pas hari terakhir baru beli apa ya? Karena sendal saya hilang kalau sana. Masya Allah, berarti itu sibuk ibadah. Di teman ya bayi, sendal saya hilang, harus beli sepatu akhirnya saya. Iya, jadi ibadah umroh yang jelas karena tidak ada umroh selain di sana. Iya. Mengikat. Jadi umroh jadi itu ibadah yang terikat tempat. Saran untuk jemaah ya. Kalau pada saat di sana bulan Ramadan siang-siang nggak usah belanja. Istirahat ya. Ya istirahat. Kalau mau belanja ya malam, cuman begini. Jangan sampai akhirnya tujuannya berubah. Oh iya. Ini maaf, saya flashback lagi waktu ke Madinah ya. Saya pernah menikmati waktu berbuka puasa di Madinah ditarik-tarik orang. Nah, bisa Pak ceritakan ini. Orang itu di sana berebut mau kasih tempat berbuka ya. Apa bersedekah, takjil ya. Betul, berbagi. Bahkan berbaginya bukan kurma ya, Kak ya. Iya, bukan. Bahkan nasi ya. Nasi ya. Rebutan. Jadi benar-benar orang itu bukan, ini mirip di masa haji, Kak. Di masa haji juga sama seperti itu. Jadi ada orang yang sengaja bawa mobil, dalamnya tuh makanan. Ya, saya lihat nanti itu ditarik-tarik orang, ambil. Jadi kayak memang pengen mencari pahala ya, untuk beribadah. Jadi berlomba-lomba dalam bahkan kebaikan. Saya pernah mengalami ditarik oleh anak itu baik setengah baya ya. Saya dikasih duduk. Diminta intinya dia pakai bahasa Arab, intinya duduk di sini. Jangan pindah-pindah lagi, berbuka puasa sama di sini. Betul. Karena kan kita kenal betul bagaimana salah satu keutamaan bulan Ramadan itu ketika kita memberi makan berbuka orang lain, maka kita juga mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Jadi makanya orang fastabiqul khairat, orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di Ramadan. Makanya Ramadan itu curahan rahmat, maghfirah. Kan ada 3 putaran dalam Ramadan. Pertama putaran rahmat, 2 putaran maghfirah, 3 itkum minan nar. Jadi apa ya, kalau saya tuh suka membuat analogi Ramadan ini seperti kayak kita tuh dikasih hadiah tendangan penalti tapi nggak ada kiper. Oh gitu ya, benar. Jadi kalau alangkah ruginya kalau kita tuh nggak bisa mengambil. Saya pernah merasakan nikmatnya
ibadah Ramadan di Masjid Nabawi ya. Saya terasa ya Kak ya? Waduh, nuansanya tuh beda. Bikin rindu sekali ya. Waktu sholat tarawih ya, tanpa terasa air mata menetes. Masya Allah. Ya. Apalagi mendengar ada ayat suci Al-Quran dibacakan. Betul. Kemudian dengan qori yang indah sekali. Yang luar biasa ya. Jadi bagi penonton Telensa SN yang kepengen, ayo berangkat ibadah Ramadan di Mekah dan Madinah ya. Betul. Oke, ini maaf saya loncat tadi balik lagi ke Madinah ya. Balik lagi ke Mekah tadi. Betul. Jadi di Mekah sendiri sebenarnya sama dengan di Madinah, hanya satu di Mekah kita melakukan umroh dan yang kedua kita bisa melakukan tawaf sunat. Tawaf sunat. Jadi tawaf sunat ini adalah sebuah ibadah yang paling utama dilakukan di Mekah. Kenapa? Karena tawaf itu hanya di Ka'bah dan kita sering mendengar ada yang mengatakan bahwa tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu adalah tawaf sunat. Jadi di Masjidil Haram tuh katanya nggak ada tahiyatul masjid. Ini diperdebatkan Kak Agus. Jadi kalau kita melihat sejarah apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah datang menuju Ka'bah, Rasulullah pasti tawaf sunat. Pasti. Kenapa? Karena waktu itu Ka'bah tidak terletak di dalam masjid. Di Masjidil Haram itu baru dibangun pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, setelah dibangun itu, maka sah saja kalau kita sholat tahiyatul masjid karena itu masjid. Nah, untuk jemaah Ar-Raudah gimana ini? Disarankan gimana? Bebas. Ya? Namun kita lebih menganjurkan ya kita ambil sunnahnya Rasul dong. Nah, sunnah Rasul ketika masuk ke menuju Ka'bah itu melakukan tawaf sunnah. Nah, dulu nggak boleh. Boleh ya. Pas umroh pandemi ya? Itu nggak boleh karena tawaf di dekat Ka'bah hanya diizinkan untuk yang umroh. Gitu. Ya, ini kan karena ada aturan social distancing ya, tapi sekarang sudah bebas. Sudah bebas ya? Sudah bebas. Ngomong-ngomong di waktu tanggal 8 nanti cuacanya gimana di situ? Kalau untuk sekarang sih perkiraannya masih ya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya. Kalau biasanya yang dingin itu kan mulai di akhir tahun. Akhir tahun ya. Nah, itu sudah dingin. Kalau enggak salah dulu di Desember Kak Agus ya. Desember dingin sekali. Dingin sekali, itu 4 derajat ya. Iya. Kemudian saya berangkat pada bulan Ramadan itu sudah sangat panas ya. Sudah panas itu. Biasanya udah masuk Sya'ban, Ramadan itu panas. Cuman ini kan jatuhnya di bulan apa ini? Belum terlalu panas kan. Kemudian bisa diceritakan Faris untuk jemaah Raudah itu biasanya ditemani untuk apa misalnya? Boleh ceritakan Faris? Ditemani pada saat tawaf, kemudian ada untuk beribadah atau mendekati boleh ceritakan lah. Jadi jelas yang pertama pendampingan itu akan dilakukan satu untuk ibadah umroh tuh pasti dilakukan pendampingan dari mulai masuk ke Mekah sampai selesai umroh itu dilakukan pendampingan oleh pembimbing. Kemudian ziarah ketika di Madinah itu dibimbing awalnya. Ziarah ke tempat-tempat bersejarah itu didampingi. Nah, dulu kami itu Kak terbiasa mengajak jamaah biasanya per keluarga atau di luar jadwal. Tapi ditawarkan. Nah, bisa diceritakan. Ditawarkan dan tidak dipungut biaya. Iya, benar. Jadi kami itu sering mengajak untuk mengambil keutamaan satu tawaf sunat. Iya. Jadi tawaf sunatnya itu kita ajak untuk selama 7 putaran itu kita mengusap rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah satu sudut yang terletak sebelum sudut Hajar Aswad. Iya. Ya, jadi Ka'bah itu kan ada rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, rukun Yamani itu sebelum Hajar Aswad. Nah, itu kita akan ajak jamaah 7 putaran tuh ngusap. Itu juga sulit Kak kalau rame. Iya, benar. Saya bisa sambil membayangkan itu saya. Kenapa kita ajak? Karena Rasulullah dulu ketika tawaf itu mengusap rukun Yamani selama 7 putaran. Jadi setiap putaran ngusap Kak. Boleh diceritakan maknanya apa itu Paris ya? Sunnah Kak. Sunnah ya? Sunnah. Jadi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Oke. Kemudian itu satu. Kemudian nanti selesai tawaf 7 kali ya. Itu kita ajak jamaah berdoa dengan menempel di multazam, di dinding Ka'bah di multazam itu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Iya. Itu ramai sekali. Tapi pelan-pelan bergantian dengan baca sholawat, baca zikir.
Jadi kita ajak, tapi nggak sekali banyak, nggak mungkin nggak? Iya, gantian ya. Gantian. Kadang-kadang kalau saya dulu malam ini nanti saya ajak siapa, besok pada saat tidak ada ziarah saya ajak siapa. Itu juga melihat kondisi. Tapi boleh ikut terus ya kalau jemaah yang kepengen ya, misalnya. Boleh. Sebenarnya kalau sudah pernah bisa secara mandiri kan. Oh iya, benar. Ya, berangkat sendiri ya. Betul. Nah, namun kita tidak tahu sekarang enggak ya. Kita tidak tahu sekarang apakah kondisinya ya. Kondisi mungkin sekarang dibatasi, memungkinkan. ya. Betul. Kalaupun ternyata mungkin, baik saya, abah, ibu, kakak, Ustadz Hidayat, itu biasanya kami selalu begitu Kak. Kami mengajak dan kami melihat usia Kak. Jadi kayak ada jamaah yang kayaknya sulit untuk mencapai, dianjurkan untuk kayaknya sulit untuk berdesakan ya. Cuma jadi ya tidak kita ajak secara khusus gitu. Tapi ketika kelihatan, nah ini kayaknya masih gagah gitu. Nah itu kita ajak. Dan tidak hanya itu Kak, setelahnya kita ajak masuk ke Hijr Ismail. Di dekat Ka'bah itu ada kayak setengah lingkaran. Hijr Ismail itu yang pahala. Di atasnya ada pancuran emas. Ini juga tempat mustajab untuk berdoa. Jadi pahala sholat sunnah di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jadi itu kita coba jamaah untuk mendapatkan keutamaan ini. Nah alhamdulillah banyak yang bahkan sampai meneteskan air mata, menangis. Mustajab Kak. Saya dulu Kak pernah sebelum menikah. Terakhir itu setelah menikah ya sama Kak Agus ya. Sebelum menikah itu Kak doa sama Allah di mana? Di Multazam, di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu saya berdoa, ya Allah gitu. Jika mungkin Engkau berikan keputusan menikah untuk hamba, maka segerakanlah ya Allah. Doanya seperti itu. Dan kalau mungkin nanti ya Allah, nanti di bulan Maulid Nabi nggak apa-apa. Jadi minta sama Allah, ya Allah bulan Maulid kalau bisa sudah menikah. Ternyata dipercepat. Masya Allah. Dan saya merasakan juga Faris ya. Saya berdoa beberapa kali, tapi cukup saya simpan dalam hati ya. Semuanya terkabul. Masya Allah, luar biasa kan. Dan saya sambil mengingat saya pernah berdoa itu. Dan pada saat kita ngobrol baru saya ingat, oh ya semuanya terkabul. Betul kan, Masya Allah. Kemudian untuk mengingatkan penonton Lesa SN, bisa diceritakan nilai ibadah ketika beribadah antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Kemudian sampai apa makna mencium Hajar Aswad. Nah, dua ini. Jadi salah satu yang dianjurkan setelah kita melaksanakan tawaf itu adalah berdoa di multazam. Jadi kalau secara grup itu jamaah nggak bisa kita ajak Kak, di multazamnya betul. Biasanya kita ajak jauh di belakang menghadap ke arah multazam. Di situ kita berdoa secara terpimpin dan biasanya ini kita pakai bahasa Indonesia. Wah, di situ betul-betul haru. Orang yang mungkin baru pertama kali berangkat melihat Ka'bah, itu akan meneteskan air mata. Wah, ya Allah, bergetar hati kita Kak. Kadang-kadang kami pun yang membaca doa tidak kuasa menahan air mata, karena itu kan doa terpimpin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu, tegak berdiri di depan pintu Ka'bah-Mu, memohon ampunan ya Allah. Terus kita mengingat keluarga yang kita tinggalkan. Ya Allah, jika Engkau berkenan ya Allah, panggil mereka juga ke sini. Jadi esensinya berdoa di multazam selain mustajab itu juga kita mengikuti sunnah. Sebenarnya di multazam juga banyak sekali cerita-cerita Kak. Namun saya menggarisbawahi bahwa yang paling utama adalah mengikuti sunnah yang diikuti oleh Rasulullah. Meskipun ceritanya banyak, ada yang mengatakan multazam ini tempat malaikat menginjakkan kaki ketika turun ke bumi, lewat situ dulu. Banyak ada riwayat-riwayat, meskipun diperdebatkan diperdebatkan kesohihannya ya. Selama ini adalah tempat yang pernah diikuti, dinapaktilasi oleh maksud saya selama ini adalah tempat yang pernah diinjak oleh Rasulullah, pernah dipegang oleh Rasulullah. Tentu ini menjadi tempat yang menyimpan bukan hanya nilai sejarah tapi juga berkah. Kemudian kalau Hajar Aswad? Kalau Hajar Aswad jelas ini adalah sebuah boleh diceritakan batu. Untuk mengingatkan ya penonton. Betul, Hajar Aswad ini kita ingat betul dalam sejarah bagaimana ketika
Hajar Aswad ini adalah sebuah batu dari yang surga, diturunkan dari surga. Kemudian dulu batu ini dipindahkan dengan menggunakan kain, diangkat oleh Rasulullah bersama para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu dipindahkan dengan memegang ujung-ujung kain sampai ke posisi di tempat yang kita kenal sekarang. Kalau orang mencium Hajar Aswad, banyak riwayat. Kan? Mungkin diantaranya yang membuat apa? Biar banyak sekali riwayat. Yang pertama, satu, kembali lagi, ini adalah batu yang diturunkan dari surga. Kemudian batu ini adalah batu yang dicium oleh Rasulullah. Iya. Betul. Kemudian ini juga diyakini ketika kita mencium batu ini, maka batu ini membantu kita menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ada riwayat yang mengatakan dosa kita itu kayak disedot ke situ sehingga batunya menjadi hitam. Oh gitu ya. Makanya kalau kita mencium sambil berdoa gimana? Berdoa sebentar aja, memang cepat kan? Betul, itu kan? Betul. Mungkin ya, 10 detik terlalu lama mungkin ya. Jadi pertama, ini adalah batu yang pernah dicium oleh Rasulullah, bukan pernah, sering. Iya. Sehingga apa yang kita bayangkan ketika kita mencium batu yang pernah dicium oleh Rasulullah. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa kita ungkapkan ya, dengan kata-kata. Dan untuk mencapai Hajar Aswad dan Multazam itu bukan hal yang mudah. Harus pakai strategi juga ya. Nggak bisa berdasarkan. Betul. Pelan-pelan. Kalau Hajar Aswad, pemirsa Lensa SN, banyak joki di sana. Iya. Banyak joki. Jadi ada yang menawarkan waktu itu kepada ada yang menawarkan, tapi yang kasihan juga Kak Agus, banyak juga yang nggak tahu, Kak. Jadi dia lagi doa menghadap Ka'bah dari kejauhan, tiba-tiba ada yang mendekat, "Pak, mau kami bantu nggak untuk mencium Hajar Aswad?" Wah, ini langsung, ya Allah, ini ada malaikat datang. Setelah cium Hajar Aswad, dimintain duit. Oh ya Allah, ternyata joki ya. Ternyata joki. Saya pernah ditawari waktu itu ya, tapi udah dapat pencerahan sebelumnya dari tim Arauda ya. Jadi saya ya, kalaupun mau langsung tawar. Oke. Kemudian kalau untuk orang tua, nih mungkin Paris bisa menceritakan untuk orang tua kayaknya kan belum nggak sanggup lagi untuk mencapai Hajar Aswad sama Multazam dengan keramaian yang luar biasa. Betul. Maka kalaupun tidak bisa mencapai Hajar Aswad, hajar Ka'bah saja. Jadi mendekat ke Ka'bah saja. Kita itu kalau sudah mendekat ke Ka'bah, menempel, ya Allah, tidak ada yang bisa kita ungkapkan. Iya, benar. Ini adalah luar biasa, sebuah tempat, ketenangan batin ya. Sebuah tempat yang dimana seluruh dunia bersujud ke arahnya. Sebuah tempat yang pernah dikelilingi oleh Rasulullah. Sebuah tempat di mana Rasulullah duduk di sana, Rasulullah bersimpuh di sana. Ya Allah, jadi nggak bisa kita ungkapkan lagi ya. Makanya untuk sekalipun mereka yang lansia gitu, jangan khawatir. Maksud saya jangan sampai nanti Hajar Aswad menjadi sesuatu, karena ini terjadi, Kak. Ini terjadi di masyarakat kita ketika jamaah umroh, jamaah haji pulang, yang ditanya, nyium Hajar Aswad dak? Jadi semacam akhirnya nanti timbul semacam gengsi. Nah, ini tidak tepat. Tidak tepat. Saya lebih cenderung jadi diberikan pencerahan ya untuk jemaah Arauda ya. Bukan hanya itu, untuk masyarakat kan. Untuk masyarakat. Yang ditanya bukan sudah kesana nyium Hajar Aswad, enggak, tanya saja macam mana umrohnya, lancar, sehat, doakan kami dah. Iya, gitu. Karena salah satu keutamaan ibadah haji dan umroh menurut Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Iddah fi Manasikil Haji wal Umroh itu, orang yang minta didoakan oleh orang yang haji dan umroh, doanya dikabulkan. Salah satu hikmah. Makanya kalau tahu ada orang yang mau umroh, udah tahu orang yang mau haji, titip doa ya. Doakan Ustadz, doakan Kak, doakan Wa, doakan Yai. Ya, kalau orang mau berangkat umroh ya. Bahkan spesifik, Kak, doanya. Nitip doa apa? Misalnya doakan supaya misalnya tahun ini lulus PNS misalnya. Ya, Suara Nusantara misalnya semakin banyak subscribernya, semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari podcastnya. Itu nitip, Kak, doa. Enggak apa-apa. Iya. Asal doanya jangan ke arah politik. Minta menang ke apa misalnya. Paris, namanya, ngobrol sangat hangat ini, tapi tim kreatif ada ngasih kode mau nanya. Oh, ada pertanyaan. Ilham, mau nanya nih. Iya. Sebelum umroh atau haji itu ada sunnah dari Rasul nggak? Misalnya berpuasa dulu atau? Oh, baik. Sebelum umroh atau haji ada sunnah kah? Pertama yang harus dipahami, haji itu adalah rukun Islam yang
kelima, walillahi 'alan nas hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi perintah haji itu diwajibkan bagi mereka yang istita'ah, bagi mereka yang mampu, memiliki kemampuan dari segi harta, dari segi fisik ya. Ketika sudah mampu maka ini menjadi kewajiban. Kalau ditanya ada sunnahnya, tidak ada sunnah yang misalnya harus puasa dulu, tidak, tapi ada yang disunnahkan sebelum kita mengambil niat. Ya, jadi kan kalau haji dan umroh, pemirsa Lensa SN, Ilham tadi yang nanya ya, umroh dan haji itu kan ibadah yang terikat tempat. Kalau haji tidak hanya tempat, waktu juga. Karena al-hajju Arafah, haji itu Arafah, ada wukuf di Arafah yang hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kalau umroh hanya terikat tempat, waktunya kapanpun bisa. Nah, dan memulai haji dan umroh itu dari mikot, dari tempat yang sudah ditentukan sama Rasul. Jadi nggak bisa kayak sholat kan, kita bisa sholat di kantor, sholat di rumah, di masjid. Itu udah ditentukan dengan mengambil mikotnya. Betul, istilahnya mikot. Jadi umroh haji itu mulainya dari mikot. Di mana ada Masjid Bir Ali, ada Ji'ronah, ada Masjid Asy-Syumaisi di Hudaybiyah, atau Masjid Siti Aisyah di Tan'im. Nah, sebelum mengambil niat di mikot, ada sunnah-sunnahnya, seperti misalnya motong kuku, itu disunahkan. Kemudian cukuran, cukuran itu disunahkan. Mandi sunat ihram itu disunahkan. Jadi banyak, kalau yang ditanya sebelum melakukan umroh atau haji apa yang disunahkan, banyak ya. Banyak, makanya itu diantaranya yang disebut Faris tadi ya. Betul, pasti kalau ikut haji atau umroh nanti dijelaskan pada saat manasik. Iya. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut, yuk ikut Ar-Raudhah. Alamatnya di mana Ar-Raudhah? Alamatnya itu ada 2 kantornya, satu di Jalan Veteran dekat lampu merah, Kak Agus, dekat lampu merah Simpang 4 arah Pasar Kuto. Sama yang kedua di Pelaju di dekat Lorong Fuad. Iya ya. Sebenarnya Ar-Raudhah di bawah bimbingan Ustadz Faris dan Abah Ali Idrus sudah sangat dikenal ya. Bukan Faris yang dikenal, tapi memang Abah Ali Idrus Abah ya. sudah lama dikenal. Assalamualaikum Abah Ayi, semoga selalu sehat ya. Amin. Ikut ya umroh Ramadan ya Abah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Waktu kami menentukan siapa yang akan membimbing Ramadan ini, Abah sama Ibu langsung bilang Abah yang berangkat. Terus Ibu bilang, kalau Abah berangkat, Ibu berangkat. Kenapa? Kata Abah, ya Allah udah rindu sekali. Kalau nggak salah, udah lama sekali tidak kesana. Waktu Ramadan saya satu kamar sama Abah. Sama Abah ya? Iya, alhamdulillah. Waktu sama saya dulu Kak Agus? Sekamar sama Faris ya? Bukan. Enggak, waktu sama saya kita makan nasi mandi. Makan nasi mandi, luar biasa. Saya lahap sekali ya. Faris sampai heran ya, begitu banyak lahapnya Kak Agus makan. Ya biasanya kalau sama teman-teman karib itu kita begitu Kak, kita ajak keluar dari wilayah Masjidil Haram, kita keluar naik taksi. Iya, saya ingat. Saya sambil mengingat itu malam-malam ya di atas habis Isya ya. Iya, betul. Kita naik taksi ke Mat'am Hadromi namanya waktu itu. Dengan daging waktu itu ya, daging kambing ya. Kambing. Wah. Saya nambah berapa kali waktu itu. Jangan diceritain Kak, lapar. Faris, kita udah di ujung obrolan ya. Iya. Biasanya di ujung obrolan ada pesan-kesan atau apa harapan dari tokoh yang hadir, dan malam ini mungkin Faris tentang keberangkatan jemaah di bulan Ramadan ini. Ya, baik. Jadi pemirsa Lensa SN dimanapun Anda berada, pertama, jika kita adalah masyarakat Islam yang sudah masuk kategori istito'ah, ayo jangan ditunda lagi untuk yang pertama memenuhi rukun Islam, yang kelima dengan berhaji. Meskipun haji sekarang antriannya sudah panjang sekali. Jika punya rezeki lebih, maka setelah daftar haji, daftar umroh, supaya kita juga bisa mendapatkan banyak keutamaan dalam ibadah umroh tersebut. Tidak jarang bahkan ada yang sudah daftar haji, kemudian ada rezeki daftar umroh, ternyata ya, Allah ganti berlipat-lipat rezekinya sehingga bisa umroh dan umroh lagi. Karena kata Rasulullah, di antara umroh satu dengan yang lain itu ada pahala yang begitu berlimpah dan ampunan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari bagi yang memiliki kemampuan ataupun bagi yang ingin memampukan dirinya
berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, supaya bisa berangkat haji dan umroh. Kita berdoa, mudah-mudahan bagi kita semua yang belum haji dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berangkat haji, dan bagi yang sudah haji juga dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah umroh dan terus kembali lagi ke Baitullah Ka'bah dan juga ziarah ke Madinah, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika berkenan, mari berangkat bersama Raudhah. Mantap ini. Pemirsa Lensa SN, demikian obrolan menarik dengan Ustadz Paris ya tentang umroh Ramadan. Di Mekah dan Madinah. Betul. Ya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.